ikan teri. Ikut tuhur han. Enggak. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, diberkati segala usaha dan pekerjaan kita semua. Amin. Sudah hampir 2 bulan kita dilanda yang namanya musibah virus corona. Musibah ini sangat mempengaruhi perekonomian dan juga pendapatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk saya. Biasanya saya narik taksi online, masih bisa bawa pulang duit ke rumah. Tapi semenjak adanya musibah ini, sehingga sekolah-sekolah, kantor-kantor, mal diliburkan dan ditutup, sehingga sangat drastis pendapatan kami pun sebagai driver taksi online menurun sangat drastis, sehingga untuk melanjutkan hidup saja sudah susah teman-teman. Tapi bersyukur, puji Tuhan, kita masih ada tempat untuk numpang hidup lah, bisa kita bilang numpang hidup. Masih ada orang tua yang masih sehat, dan kebetulan ada lahan perkebunan kelapa sawit. Jadi selama 2 bulan ini kita udah numpang hidup. Jadi selama 2 bulan ini aktivitas saya kebanyakan ya ke lahan, ke kebun. Lihat ini sepanjang bagian yang sudah bersih ini sampai ke sana. Inilah kerjaan saya selama ini. Selama musim wabah corona ini masih tetap berlangsung, saya masih tetap di sini membantu orang tua. Daripada saya bengong-bengong di rumah, saya pergi ke ladang, bersih-bersihin ladang ini, saya babat-babatin. Dan ada gunanya juga, kebun jadi bersih, saya keluar keringat, sehat, kalori terbakar, kolesterolnya hilang. Dimana kalau kita sehat, kalau kita berkeringat, penyakit pasti jauh. Lihat ya teman-teman, sudah sampai sini saya bersihkan sampai ke itulah batasnya. Dari situ ke sana masih belum. Ini saya terus kerjain, terus saya bersihkan sedapatnya aja. Saya nggak bisa terlalu maksa karena memang nggak biasa saya membabat. Ini lahan kurang lebih ada sekitar 5 hektar ya teman-teman. Punya orang tua, bukan punya saya. Beruntung saya punya orang tua yang punya lahan, jadi saya bisa ikut bantu-bantu ke ladang. Dan saya lihat di berbagai macam media sosial, semenjak adanya wabah virus corona ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, angka kejahatan semakin meningkat karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan sulitnya mendapatkan uang saat ini. Mungkin juga nasib kami akan tetap sama seperti teman-teman yang di sana. Kalau seandainya tidak ada yang menopang hidup kami seperti ini. Yang biasanya saya sehari-hari sebagai driver taksi online,
Sekarang saya putar haluan jadi seorang petani sementara ya, selama musim corona ini berlangsung. Nanti juga kalau misalnya sudah stabil lagi seperti semula, ya saya akan kembali lagi dengan pekerjaan saya, driver taksi online. Jadi sementara ini mobil udah 2 bulan nggak ada jalan dan hanya di rumah saja. Daripada saya di rumah nggak ada kegiatan, kan lebih baik saya bersihkan ladang. Nah seperti ini kan nih, ini kan udah semak banget ini, rumputnya udah tinggi-tinggi banget. Batas saya kerja masih sampai di situ tuh. Nanti saya lanjutin terus gini pelan-pelan ya. Sehari dapatnya berapa, nggak usah terlalu dipaksa gitu. Jadi selain badan sehat, pikiran tenang dan bermanfaat juga ya. Inilah di kampung saya rata-rata mata pencarian di sini kebanyakan bertani. Ada yang bertani kelapa sawit, ada yang bertani padi, coklat, macam-macam ya. Nih sampai ke sana. Kita lihat dari atas sana, itu ke sana, itu sudah lahannya punya PT Durian 3. Memang agak capek sih menanjakin ini. Nah kan, begini rumputnya. Buat jalan aja pun nggak ada lagi tempat. Mudah-mudahan wabah corona ini cepat berlalu ya teman-teman. Jadi kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya lagi. Karena semakin hari korbannya semakin banyak. Jadi saya sendiri sudah mulai stres nonton berita setiap hari, korbannya semakin bertambah. Bahkan kemarin orang yang mau mudik itu masuk bersembunyi di belakang truk, ditutupin terpal, tetap diperiksa sama petugas, suruh putar balik. Mereka tetap bertahan di kota juga, mungkin karena alasan perut sejengkal ini ya. Makanya mereka lebih memilih mudik. Tapi mudik pun mereka tidak diperbolehkan. Serba salah. Ini aduh, ngos-ngosan juga. Ini lahan punya PT nih, sepanjang mata memandang. Kalau PT ya wajar lah, lahannya pasti lebar-lebar. Kalau lahan kita ini cuma 5 hektar, ini batasnya. Tuh, pohon pinang sepanjang perbatasan ini ditanami pohon pinang. Jadi ini ke sini punya orang tua saya, ke sana udah punya PT. Nah, ini tugas saya sehari-hari. Kalau pas lagi panen, saya kutipin ini berondolan. Hasilnya bisa 100 kilo, 200 kilo tergantung banyaknya berondolan. Per kilonya itu dihargai 1.200 rupiah. Duitnya ya sekitar 200 ribuan. Sekali panen itu 2 minggu sekali. Ini sudah mulai ada berondolan. Ini perkiraan panen lagi hari Senin depan. Senin depan ini masih hari Sabtu ya. Senin depan ini perkiraan panen lagi. 2 minggu sekali lah pokoknya. Rata-rata keluar buah dari sini
3 ton, 3 ton 700, 3 ton 400 rata-rata. Dan itu bisa naik turun ya, kalau kadang lagi musim trek buah bisa turun, kalau lagi musim buah melimpah bisa naik, seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin video ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa komen, klik like, share, dan subscribe ya teman-teman, agar saya tetap semangat membuat video-video baru yang lainnya. Sekian, terima kasih.